kita klik aplikasi Word. Habis itu kita klik blank dokumen. Nah, hal apa saja yang kita harus ketahui? Fitur-fitur apa saja yang ada di Microsoft Word? Yang pertama ada Quick Access. Quick Access ini di bagian tepi kanan, tepi kiri atas di bagian aplikasi Word ini. Ini namanya Save, ini namanya Undo, ini namanya Redo. Save dilakukan untuk menyimpan dokumen. Kita bisa langsung klik ini ataupun langsung Ctrl S. Misalnya, saya langsung Ctrl S. Nah, kita bisa klik untuk simpan dokumen. Saya biasanya menggunakan Browse. Terus, misalnya dokumen yang kita ingin simpan itu di bagian mana? Misalnya di Download. Nah, untuk pengenamaan nama dokumennya kita bisa menyesuaikan. Setelah sudah diisi nama dokumennya, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah klik Save. Dan nama dokumen kita otomatis ada di sini. Selanjutnya untuk Undo dan Redo. Pertama hal yang kita lakukan adalah mengetik dulu. Ukurannya 16. Untuk gaya tulisannya Bookman All Slide. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita mengetik saya suka makan nasi goreng. Saya suka makan nasi goreng. Nah, misalnya ini kita mau blok. Hal pertama kita lakukan adalah blok dulu. Blok bisa kita hapus. Nah, untuk mengembalikan ke kondisi sebelumnya, kita klik Undo. Jadi, kegunaan dari Undo ini untuk mengembalikan kondisi tulisan ke sebelumnya. Kita klik, atau bisa juga langsung Ctrl Z. Nah, untuk mengembalikan kondisi tulisan setelahnya, itu menggunakan fitur Redo. Atau bisa juga langsung Ctrl Y. Nah, tulisannya bakal jadi seperti ini. Selanjutnya adalah title bar. Title bar itu merupakan nama dokumen. Nama dokumennya ini berada di sini nanti langsung kelihatan. Terus, hal selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah icon control window-nya. Hal yang kita perlu ketahui apa saja icon control window itu ada di bagian tepi kanan atas, berada di sini. Ini namanya minimize window. Minimize window ini untuk mengecilkan program sehingga kita bisa membuka program yang lainnya terlebih dahulu. Bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita bisa klik Word lagi. Nah, selanjutnya ada fitur full window. Full window nanti seperti ini. Dan selanjutnya fitur window mode. Nah, untuk fitur window mode itu kita bisa bagi layar seperti ini. Kita bisa klik seperti ini. Dan untuk mengembalikannya, untuk memperbesar layar, kita bisa klik full layar kembali. Dan untuk tanda silang ini untuk mengeluarkan program seperti ini. Salah, kita klik cancel aja, seperti itu. Dan hal selanjutnya adalah tab menu. Tab menu ada di bagian sini. Tab menu itu adalah home, ada WPS PDF, insert, design, layout, reference, mailings, review, view, help, dan acrobat. Ini namanya tab menu. Hal selanjutnya yang kita perlu ketahui adalah tell me. Tell me ini ada berada di sini. Atau untuk mencari tools yang diinginkan. Misalnya kita mencari margin. Kita klik ini. Dan nanti akan ada pilihan marginnya ukuran berapa. Dan bisa kita custom untuk margin yang kita inginkan. Ukuran margin yang diinginkan. Setelah itu kita klik saja. Habis itu hal yang perlu kita ketahui adalah penggaris vertikal atau vertical ruler.
Penggaris vertikal ada di bagian sini. Selanjutnya adalah horizontal ruler atau penggaris horizontal berada di atas sini. Ini namanya penggaris horizontal dan ini namanya penggaris vertikal. Nah, hal selanjutnya yang kita perlu ketahui adalah dokumen area. Dokumen area adalah tempat di mana lembar kerja yang kita ketik. Tempatnya kita mengetik ini namanya dokumen area. Ini namanya dokumen area. Selanjutnya adalah vertical scroll bar. Vertical scroll bar berada di pinggir kanan. Ini namanya vertical scroll bar. Ini untuk menggulir halaman dari atas ke bawah maupun bawah ke atas. Seperti ini bisa kita gulir ke bawah. Dan untuk gulir ke atas silakan klik ini. Ataupun langsung seperti ini. Selanjutnya adalah status bar. Status bar berada di kiri bawah, tepi kiri bawah, ini namanya. Ini berarti halaman 1 dari halaman 1. Halaman 1 dari 1 halaman. Dan ini untuk berapa banyaknya kata. Ini berarti ada tertulis 4 kata. Dan tertulis bahasa Indonesia. Terus selanjutnya mode pembacaan dokumen. Untuk mode pembacaan dokumen itu berada di tepi kanan bawah. Kita bisa atur seperti ini. Mode pembacaan dokumennya seperti ini. Ataupun seperti ini. Ataupun seperti ini juga bisa. Kita kembali ke setelan awal. Dan selanjutnya pengaturan zoom. Pengaturan zoom ini untuk membesarkan tulisan yang ingin kita lihat. Bisa perbesar, bisa perkecil. Kita bisa tambah seperti ini, ataupun dikurang seperti ini. Dan jangan lupa, yang terakhir itu adalah dari ribbon, berisi sekumpulan tools yang terdapat di setiap menu. Dari setiap menu ini bisa dari home, WPS PDF, insert, design, dan layout. Misalnya dari home. Isinya itu tools, misalnya isinya gaya font yang kita inginkan, gaya tulisannya yang kita inginkan, terus ukuran fontnya berapa, kita bisa seperti ini. Terus untuk gaya tulisannya kita bisa tambah seperti ini, klik seperti ini juga bisa. Kita blok dulu misalnya, tambah, kita blok, seperti ini. Untuk ini juga ada untuk perkecil seperti itu. Terus untuk layout misalnya ada di sini untuk bagian marginnya, terus kertasnya mau portrait atau landscape, terus ukuran kertasnya apa, misalnya A4 atau F4. Jadi itu merupakan dari ribbon, berisi sekumpulan tools yang terdapat di setiap menu. Untuk status bar berada di tepi kiri bawah, berarti page 1 of 1 berarti halaman 1 dari 1. Selanjutnya 4 words berarti ada 4 kata. Dan selanjutnya adalah mode pembacaan dokumen berada di tepi kanan bawah. Kita bisa klik seperti ini untuk mode pembacaan dokumennya. Seperti ini maupun seperti ini. Dan selanjutnya adalah mode zoom atau mode pengaturan zoom. Ini untuk memperbesar halaman atau memperkecil halaman. Nah, mode zoom seperti ini. Selanjutnya adalah mengatur tipografi. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah di bagian sini. Ini gunanya untuk mengatur jenis atau gaya font yang kita inginkan. Misalnya seperti ini, kita blok dulu tulisannya. Baru kita tentukan atau pilih jenis atau gaya font yang kita inginkan. Ini bisa kita ingin pilih Times New Roman, Arial, ataupun Bookman All Style. Sedangkan fungsi ini gunanya untuk memperbesar atau memperkecil tulisan. Misalnya kalau kita mau kecilkan bisa klik 10, ataupun kita bisa klik untuk ukuran 24 misalnya. Nah, fitur ini gunanya untuk memperbesar tulisan. Seperti ini. Ini gunanya untuk memperkecil. Sedangkan di sampingnya ini
ini untuk mengatur huruf. Mengatur huruf apakah besar ataupun kecil. Misalnya kita pilih sentence case. Berarti huruf awal dari kalimat merupakan huruf besar. Kalau lowercase, semua kata-katanya atau semua hurufnya merupakan huruf kecil. Sedangkan uppercase, semua hurufnya itu adalah huruf besar. Dan capitals each word berarti awalan huruf dari setiap kata itu merupakan huruf besar. Sedangkan double case, di mana itu awalan dari setiap kata itu merupakan huruf kecil. Kita kembali sentence case. Okay. Nah, habis itu fitur apa yang harus kita ketahui lagi? Selanjutnya adalah di bagian kiri bawah sini. Ini gunanya untuk mendebalkan tulisan. Kita tinggal blok saja. Kita klik bold. Ataupun kita bisa langsung Ctrl B. Tulisannya akan tebal. Kembali. Nah, untuk fitur ini gunanya untuk memindahkan tulisan. Kita bisa langsung klik seperti ini. Ataupun langsung Ctrl I. Ini. Selanjutnya adalah di sampingnya fitur ini untuk di bawah tulisannya itu ada garis. Untuk memberikan garis di bawah tulisan. Kita tinggal klik seperti ini. Dan akan muncul garis di bawah tulisan. Untuk ini gunanya untuk mencoret tulisan. Seperti ini. Muncul seperti ini, kita kembali. Nah, fitur ini gunanya untuk pangkat. Misalnya seperti kita klik misalnya atau ketik 2. Kita blok. Klik ini. Terus kita tulis X. Bakal muncul seperti ini. Kalau X pangkat 2, kita ketik lagi 2-nya, blok, baru klik ini, lalu ketik X, akan muncul seperti ini. Hapus. Selanjutnya fitur apa lagi yang harus kita ketahui? Ini untuk menentukan gaya tulisannya seperti apa fitur ini. Atau menambahkan efek pada tulisannya. Kita blok dulu tulisannya. Terus kita tentukan gaya teksnya seperti apa. Bisa kita mau pilih ini ataupun ini. Nah, ini tulisannya untuk memberikan tanda pada tulisan. Bisa kita pilih warna pink. Seperti ini. Sedangkan ini gunanya untuk memberikan warna pada huruf. Kita blok dulu. Misalnya kita akan memilih warna hijau. Tulisannya bakal berubah jadi warna hijau. Kembali ke setelan awal. Nah, untuk fitur ini gunanya adalah untuk memberikan bullet ataupun numbering. Misalnya di sini kita berikan bullet ini. Kita kembali. Ini untuk memberikan numbering. Ya, seperti ini. Sedangkan ini, kedua fitur ini gunanya untuk memberikan tulisan agar menjorok keluar ataupun ke dalam. Misalnya seperti ini, ataupun seperti ini. Nah, fitur di bawah ini gunanya adalah untuk mengatur tulisan agar rata kiri, rata tengah, rata kanan maupun rata kiri dan kanan. Seperti ini rata kiri, rata tengah, rata kanan, maupun rata kanan kiri, seperti ini. Sedangkan ini, guna fiturnya adalah untuk spasi. Spasinya ukurannya sebesar apa? Bisa 1,15,
ataupun 1,5. Seperti itu. Dan ini untuk memberikan background pada tulisannya seperti warna hijau ataupun warna biru. Selanjutnya adalah cara menyimpan dokumen. Untuk menyimpan dokumen, kita bisa ke tepi kiri atas, klik ini untuk save atau menyimpan dokumen, atau kita langsung Ctrl S. Habis itu kita klik browse. Nah, untuk filenya kita tinggal pilih di mana untuk kita simpan. Misal kita klik dokumen. Misalnya nama dokumennya doc3. Terus kita simpannya tipe apa, untuk Word atau PDF. Dan biasanya kebanyakan Word, agar bisa dapat diedit kembali. Sedangkan kalau PDF itu tidak dapat diedit kembali. Setelah itu kita save. Nah, nanti akan muncul nama filenya di atas seperti ini yang saya tunjukkan. Selanjutnya adalah cara mencetak atau print dokumen. Hal yang pertama kita lakukan adalah ke file seperti ini. Terus kita klik print. Nah, ini untuk mengetahui apakah laptop kita tersambung dengan printer. Kalau tertulis offline berarti belum tersambung. Kalau sudah tertulis online berarti sudah tersambung dengan printernya. Nah, ini copiesnya berapa lembar yang akan kita print. Misal 1 atau 2 atau 3 atau 4. Tapi seperti itu. Terus apakah kita akan print semuanya? Kalau semuanya berarti print all pages. Tapi kalau misalnya ada halaman tertentu saja yang akan kita print berarti custom print. Misalnya halaman 1 ataupun halaman 3 misalnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah tentukan dari berapa halaman yang akan kita print, mulai dari berapa lembar yang kita print, terus apakah kita akan print semuanya atau ada ya halaman tertentu saja akan di print atau custom print. Ketika kita sudah menentukan semuanya itu, maka kita klik print. Nah, atau bisa juga seperti ini. Kalau tadi kan kita klik file. Nah, cara satunya bisa kita langsung klik atau ketik Ctrl P. Berarti Ctrl print. Kita bisa langsung klik print. Jadi seperti itu. Untuk cara mencetak atau print dokumen. Selanjutnya adalah menentukan format kertas pencetakan. Hal yang pertama kita lakukan adalah ke layout. Habis itu kita klik page setup. Nanti akan muncul margin. Nah, margin untuk bagian top itu untuk batas atas. Left untuk batas kiri. Dan bottom untuk batas bawah. Dan right itu untuk batas kanan. Misalnya topnya kita atur jadi 4. Leftnya juga 4. Dan untuk bottom sama right-nya itu 3. Terus selanjutnya ada orientation atau orientasi. Ini untuk cetak kertasnya seperti apa, apakah bentuk vertikal ataupun horizontal. Dan bisa kita klik portrait atau vertikal, nanti akan muncul seperti ini. Terus untuk ukuran kertasnya kita pilih seperti biasa A4. Habis itu kita klik OK. Jadi jadinya akan seperti ini. Selanjutnya adalah menentukan format teks pengetikan. Saya copy dulu. Ctrl V. Itu Ctrl V. Nah, untuk menentukan format jenis pengetikan, kita ke home, kita blok tulisannya, terus kita pilih gaya atau jenis fontnya. Misalnya kita pilih Woodman All Style. Terus untuk ukuran fontnya adalah misalnya
20. Terus kita akan kasih tebal atau langsung Ctrl D saja. Seperti ini. Terus untuk yang kedua, kita pilih juga jenis fontnya, misalnya Times New Roman. Terus ukurannya 20. Terus kita kasih cetak miring atau langsung Ctrl I. Seperti ini. Terus untuk selanjutnya, kita pilih juga jenis font yang berbeda. Misalnya ini Arial Narrow. Terus ukuran fontnya 20. Terus kita klik underline style. Underline style ini berarti ada garis di bawah tulisannya. Seperti ini. Selanjutnya kita pilih juga jenis atau gaya font yang berbeda. Misalnya Cambria. Terus itu kita pilih ukuran fontnya 20. Terus kita kasih bold, terus kasih cetak miring. Nah, misalnya ini kita bisa juga kasih warna pada teksnya. Misalnya warna coklat. Seperti ini. Terus untuk yang ini juga kita bisa kasih efek pada tulisannya. Terus seperti ini. Jadi hasilnya bakal seperti ini. Selanjutnya adalah menentukan format paragrafnya. Untuk format paragraf, hal yang pertama kita lakukan adalah kita blok dulu tulisannya. Habis itu kita ke home. Nanti kita klik bagian paragrafnya. Bagian ini. Nah, habis itu kita atur ratanya apakah rata kiri, tengah, kanan, atau rata kanan kiri. Misalnya kita pilih rata kiri. Habis itu kita klik OK. Tulisannya akan rata kiri semuanya. Habis itu kita pilih spasinya. Bisa kita pilih spasinya 1,5. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya adalah membuat daftar berurut dan daftar bersimbol. Hal pertama yang kita lakukan adalah ke home. Dan ini untuk daftar bersimbolnya dan ini untuk daftar berurutnya. Misalnya kita kasih seperti ini. Akan jadi seperti ini. Simbolnya adalah bulat. Terus ini kita berikan daftar berurutnya. Misalnya nomor ini 2. Selanjutnya adalah membuat kolom koran. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita blok dulu tulisan yang ini. Habis itu kita ke layout, habis itu klik columns, habis itu klik more columns. Number of columns untuk menentukan jumlah kolom yang akan kita buat. Line between untuk menentukan garis pemisah antar kolom. Terus equal column width untuk menentukan lebar antar kolom yang sama besar. Bisa kita pilih yang 2, otomatis akan berubah seperti ini. Ini untuk menentukan garis pemisahnya. Tapi kita tidak pakai garis pemisah, jadi seperti ini saja. Nah, kalau misalnya pakai garis pemisah, akan jadi seperti ini. Ada garis di antar kolomnya. Selanjutnya adalah menyisipkan gambar. Untuk menyisipkan gambar, kita ke insert, habis itu klik ini, habis itu klik this device, kita pilih gambar yang akan kita ambil, misalnya ini, teks seperti ini. Nah, untuk gambar ini kita juga bisa pilih online picture ketika ada internet untuk mengambil gambar yang ada
di browser. Adalah kita menyisipkan gambar atau picture ke dalam naskah atau tulisan. Yang pertama kita lakukan adalah ke desain. Kita hapus dulu gambarnya. Kita ke insert, picture, baru klik this device. Habis itu kita klik ini. Habis itu klik insert. Nah, gambarnya akan jadi seperti ini. Akan muncul. Habis itu kita klik yang ini. Habis itu klik see more. Bisa kita tulis square. Jadi kalau untuk square itu teksnya itu akan mengikuti bentuk gambarnya. Jadi teksnya itu atau tulisannya berada di sekeliling gambar. Contohnya seperti ini. Atau bisa juga kita klik misalnya behind text. Nah, gambarnya itu akan ada di belakang teks. Jadi seperti ini contohnya. Selanjutnya adalah membuat tabel beserta rumus. Hal yang pertama kita lakukan adalah ke insert, klik tabel, habis itu kita klik insert table. Nah, number of columns itu untuk menentukan jumlah kolomnya, number of rows itu menentukan jumlah barisnya. Misalnya 10, 5. Oke. Nah, hasilnya bakal muncul seperti ini. Selanjutnya adalah menggabung cell table. Hal pertama yang kita lakukan adalah ke insert, lalu kita klik ini, habis itu klik insert table. Ini untuk menentukan jumlah kolom, ini untuk menentukan jumlah baris. Misal 10, 5. Nah, oke, habis itu kita klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Terus untuk menambahkan bisa seperti ini. Ini kita bisa klik. Selanjutnya adalah memformat judul pada kolom tabel. Jadi, untuk kolom tabelnya akan seperti ini. Untuk itu kita harus blok dulu. Habis itu kita klik layout. Di sini untuk pemerataan judulnya bisa jadi seperti ini. Kita akan taruh, jadinya akan seperti ini judulnya. Selanjutnya adalah menghapus sel, baris, tabel, dan kolom. Hal yang kita lakukan adalah kita blok dulu tabelnya. Habis itu kita klik layout. Terus kita ke delete cell. Berarti menghapus sel tertentu dari suatu tabel. Kita kasih kembali dulu. Nah, itu delete columns. Berarti kita menghapus kolom tertentu. Berarti kita menghapus barisnya. Sedangkan delete tabel adalah menghapus keseluruhan dari tabel. Selanjutnya adalah menggabung cell table. Kita blok dulu tabelnya. Kita klik layout, habis itu kita klik ini. Nah, seperti ini. Atau bisa seperti ini. Hasilnya bakal seperti tadi. Selanjutnya adalah menyisipkan baris atau kolom pada tabel. Hal yang kita lakukan adalah kita blok. Habis itu kita klik layout.
Habis itu misalnya kita klik insert above. Ini untuk menambahkan sel di atas sel aktif. Sedangkan insert below itu menambahkan sel di bawah sel yang aktif di bagian bawah ini. Sedangkan kalau insert above tadi yang di atasnya. Sedangkan kalau insert left menambahkan satu sel di sebelah kiri sel aktif. Sedangkan kalau insert right, itu dia menambahkan sel di sebelah kanan sel aktif. Yang kita lakukan adalah blok, habis itu kita klik properties, kita klik, misalnya kita pilih yang ini, terus untuk border and shadingnya kita pilih kalau jadi seperti ini. Klik OK. Oke. Hasilnya bakal jadi seperti ini. Ulang. Kita klik properties. Oke. Terus border and shadingnya all. So kita harus klik ini. Klik OK. Oke. Nah, hasilnya bakal jadi seperti ini. Hal yang kita lakukan adalah blok tabelnya. Habis itu kita klik layout. Habis itu kita klik properties. Habis itu klik border and shading. Nah, border gunanya untuk menentukan jenis, ukuran, dan warna bingkai. So, kita pilih seperti ini. Terus shadingnya, warna latar belakangnya. So, kita pilih warna coklat. Oke. Oke. Nah, warna latar belakangnya pasti akan menjadi warna coklat. Hasilnya bakal seperti ini. Klik ini, lalu ke layout. Habis itu ke formula. Bikin rumusnya. Misalnya A2 pangkat 2 terus dikali dengan nomor formatnya kita pilih 0. Itu oke. Hasilnya 8. Jadi seperti ini. Setelah itu kita klik layout, habis itu paragraf, setelah klik tabs. Tab stop itu adalah titik perhentian yang telah didefinisikan. Setelah kita klik ketik 10, tab 1,7, ini left, kita klik left, terus klik OK.